Blackpink balik lagi, guncang Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser kali ini sekaligus untuk menyatakan jika girl bandnya personilnya Jisoo, Lisa, Rose, dan Jennie masih ada. Kembalinya Blackpink di Jakarta seolah menjawab sejumlah tanya netizen yang menyebut mereka bubar akibat sering bersolo karir. Itu sebabnya konser bertajuk Deadline ini menjadi jawaban sekaligus obat rindu bagi penggemar. Heboh dan histeris ketika menyaksikan idolanya Rose memasukkan adegan makan sate sebagai bagian dari penampilan panggungnya. Rose terlihat menikmati makanan khas Nusantara itu dan diakhiri dengan angkat jempol. Tak kalah heboh, sederet artis papan atas Indonesia ikutan sibuk jelang kedatangan para personil Blackpink. Sebut saja Ayu Ting Ting, penyanyi yang kini sedang melawak itu, sengaja nonton Blackpink bersama putrinya Bilqis Humairah Rozak. Serunya outfit keduanya serasi, bahkan terlihat bagai kakak dan adik. Dari penampilan itu, tas branded yang dikenakan Ayu membuat gagal fokus netizen. Momen ini langsung melayangkan ingatan kita 2 tahun lalu, Ayu juga bersama Bilqis nonton konser Blackpink. Hebohnya, ibu dan anak kompak dan histeris ketika idolanya tampil. Tak kalah heboh, Nagita Slavina atau Gigi justru terlihat santai. Mengenakan busana yang terlihat sederhana, berjalan cepat menuju ruang GBK. Aksi Gigi mengenakan busana biasa, seolah tak ingin netizen kembali mencibirnya, seperti aksinya yang dianggap kurang di Jakarta Fashion Week. Yala. Kita akan masuk. Kita akan masuk. Moment of truth. Oh, udah penuh saya di dalam. Teh. Oh, masih di situ. Sudah masa lalu yang berlalu, coba abu monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur, lupa nama tapi masih Bumbaya. Berstatus Nyonya Sultan Gigi yang membeli tiket VVIP untuk konser Blackpink, mereka hujan-hujanan kalung pink, penanda penonton VVIP pun tak guna. Mengenakan jas hujan berwarna pink, Mama Gigi tetap saja heboh, setidaknya konser ini sudah menghibur hati Mama Gigi. Nah, Mama Gigi cantik sekali. 19 197. Apanya kalungnya? Situ. Tak peduli hujan, Kiki Saputri juga tak mau ketinggalan euforia dan kemeriahan bersama member Blackpink. Kiki bahkan mengajak suaminya Muhammad Hairi untuk menambah meriahnya Pink Indonesia. Kehadiran Kiki Saputri di GBK justru membuat netizen kembali pada 2 tahun lalu ketika Kiki yang sedang berbincang dengan Boy William mengomentari penampilan Jennie. Kiki dan Boy menyebutkan jika Jennie kala itu tak tampil secara total, jadi lemes ya. Namun demikian, Kiki mengaku sebagai penggemar berat Blackpink. Ia bahkan tak akan melewatkan satu momen pun untuk menonton Blackpink jika mereka datang ke Indonesia. Benarkah demikian? Serius atau hanya demi status FOMO belaka? Know what's up, you want a real taste, at least I'm not a fake. Penyanyi Vidi Aldiano kembali viral dan jadi sorotan netizen sejagat maya gara-gara penampilannya yang makin hari makin kurus. Aksi Vidi saat tampil jadi bintang tamu di konser Lalel Manino di Istora Senayan, Jakarta 30 Oktober 2025 sukses bikin netizen auto mewek berjamaah. Apalagi Vidi yang biasanya energik dan jingkrak-jingkrakan di panggung, kali ini nyanyi lagu Definisi Bahagia sambil duduk di kursi. Wah, ini lagu harusnya bahagia ya.
Stop ya, lu mau bikin gue nangis bentar. Lu harus bisa. Lagu itu terus kita bersyukur banget pernah nulis lagu ini karena gue yakin tanpa lo sadari meskipun lo sedang mencari bahagia itu, tapi lo tuh definisi bahagia banyak banget. Sekarang seperti yang tadi pagi lo bilang sama gue, hari ini lo gak boleh mikirin apa-apa. Kita malam ini senang-senang aja. Kita lanjut senang-senang. Let's go teman-teman. Selang sehari usai tampil di konser Ninoran, Vidi pun mengumumkan hiatus alias pamit atau rehat sejenak dari ingar-bingar dunia hiburan. Selain untuk persiapan album baru, Vidi juga menegaskan kalau hiatusnya sekaligus untuk pemulihan diri melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya sejak 2019. Lantas benarkah sebegitu memprihatinkannya kondisi kesehatan Vidi sampai harus memutuskan hiatus? Tapi kalau Lila asik. Jadi sebenarnya bukan rehat gitu. Rehat ala Vidi tuh tetap sibuk karena dia tetap akan sibuk rekaman, bikin video klip gitu. Itu rehat buat sosmed kali. Di media bisa ada kabar-kabar kayak gitu cuma karena mungkin kelihatan lebih kurus atau apa. Padahal kan kayak naik berat badan atau turun berat badan itu hal yang biasa gitu. Aku pun yang sehat naik turun berat badannya. Karena aslinya bener-bener dia sehat walafiat banget. Makan juga normal, main kita normal, nggak ada sesuatu yang beda gitu. Bener-bener sehat aja, nggak kayak yang ada di berita gitu. Sejak divonis kanker ginjal stadium 3, kondisi kesehatan Vidi Aldiano memang up and down. Sebelum di konser Ninoran yang nyanyi sambil duduk di atas kursi, saat malam puncak ulang tahun RCTI 22 Agustus 2025, Vidi pernah jadi sorotan karena harus dipapah Deddy Corbuzier saat berjalan di atas panggung. Sehat insya Allah, doain terus. Saya nggak sesakit itu mas, pokoknya berita-beritanya tuh aku senang dapat doa dan segala macam, tapi kekhawatirannya nggak segitunya lah gitu pokoknya. Aku insya Allah bisa terus perform, karena perform itu buat aku juga obat ya. Jadi nggak terlalu pusing sih kalau perform itu, nggak kepikiran sakit, nggak kepikiran apa, yang penting bisa ngibur orang, itu jadi kebahagiaan buat aku. Oh iya dong, harus dong, karena aktivitas yang bikin aku glowing dari dalam. Jadi nggak cukup glowing dari luar, glowing dari dalam harusnya guys. Harusnya dong. Iya, ini dietnya berhasil kayaknya ya. Serangkaian dari treatment lah, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak masalah gendut kurusnya, tapi yang penting sehatnya mas. Jadi mohon doanya ya teman-teman. Nah lo, hayo lo Kiki. Ini gimana sih pemirsa, aku tuh bingung deh. Yang konser kan Blackpink, tapi kok yang kena hujat Kiki Saputri gitu. Ya gimana enggak ya pemirsa ya, mungkin netizen ini sebagian banyak nih ya masih pada inget tentunya kalau Kiki tuh pernah nyinyirin soal penampilan dari Blackpink dan khususnya adalah Jennie. Ngakunya sih Doi itu kecewa kalau nonton girl band Korea yang satu ini. Kok ini sekarang malah ikut-ikutan euforianya, nontonnya basah-basahan, hujan-hujanan gitu, rela banget kayaknya, bajunya satu, keringnya di badan gitu ya. Tapi nggak apa-apa buat Kiki, selanjutnya hati-hati dikit ya kalau misalkan pengen roasting atau mungkin buat bercandaan. Tapi emang pemirsa ya, konser Blackpink ini banjir banget artis-artis hebat kita. Selanjutnya ada kabar artis yang lagi berseteru panas banget nih, bahkan sudah di ranah hukum. Malah yang satu sudah resmi jadi tersangka kasus pengancaman. Tapi kemarin keduanya dipertemukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, siapa sih kira-kira? Sesaat lagi ya, jadi obrolan seputar selebriti after the commercial break. Pemirsa, disc jockey Giovanni Surya Saputra atau yang dikenal dengan DJ Panda akhirnya bertemu dengan mantan kekasihnya Erika Carlina di Polda Metro Jaya belum lama ini. Pertemuan tersebut dilakukan terkait laporan dugaan pengancaman yang sebelumnya dilaporkan Erika terhadap DJ Panda. Dari pantauan tim obrolan seputar selebriti, DJ Panda datang lebih dulu ke Polda didampingi kuasa hukumnya dan kedua orang tuanya. Sementara Erika datang kemudian dan hanya didampingi DJ Brevi kekasihnya tanpa kuasa hukum. DJ Pak, DJ Panda jalan didatangi Polda Metro Jaya. Bang, dikit bang. Bang, dikit aja, Bang, dikit bang. Bang Marcel. Erika, bisa ada sedikit aja. Apa? Ya. Ada, katanya Ada pemeriksaan dalam sama DJ Panda kan?
Diduga pertemuan keduanya itu untuk membahas upaya damai dan penyelesaian secara restoratif justice yang kini tengah diupayakan pihak DJ Panda. Namun sayang, upaya yang ditempuh DJ Panda tak disambut tangan Erika. Benarkah Erika masih tetap dengan keputusannya membawa dan melanjutkan kasus pengancaman itu ke jalur hukum? Agenda hari ini apa nih Kak? Agenda hari ini nggak ada sih. Cuman dapat undangan buat restorasi justice. Berarti damai nih Kak? Damai, nggak ada. Nanti aja dilihat selanjutnya ya. Kalau mengenai kasusnya View ya DJ Panda yang kalian kenal dengan DJ Panda, memang kita sudah mengajukan ya, mediasi. Yang saya sayangkan memang ketika diskusi itu belum ada titik terang. Momen tersebut menjadi pertemuan kali pertama sejak viral pengakuan Erika yang diduga hamil dari hubungan asmaranya dengan DJ Panda. Pasca pengakuan tersebut, Erika melaporkan DJ Panda ke polisi terkait dugaan pengancaman. Sementara itu, tak banyak keterangan yang diungkap DJ Panda usai pertemuan dengan Erika. Ia hanya berharap mendapat doa terbaik agar permasalahannya dengan Erika bisa selesai dengan baik. Oke, doain aja yang terbaik teman yang Inara Rusli disebut-sebut bakal melepas status jandanya, segera menikah dalam waktu dekat ini. Kabar ini mencuat setelah Inara benar-benar mengurangi kegiatan keartisan, lebih banyak ikut kajian dan mengurus buah hati. Dikonfirmasi secara eksklusif, mantan istri Virgo Tambunan ini tak mengelak. Inara bahkan memberi sinyal untuk mempercepat pelaminan. Bismillah, doain aja. Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras. Diyakinkan sang calon menikah sebagai ibadah. Sepertinya ini juga sinyal kalau calon adalah cukup paham agama. Mungkinkah jadi juga dengan Ustadz Hendra Zain, Ustadz muda yang juga pebisnis yang pernah jadi pembimbing Inara saat umroh. Ustadz yang juga sudah disambut oleh anak-anak Inara. Inara masih mencoba berteka-teki ketika dicecar. Tapi yang jelas kepribadian pria inilah membuatnya yakin melangkah menikah lagi. Meski belum menentukan tanggal pasti, ibu 3 anak ini berharap rencana pernikahannya berjalan lancar. Aku ngerasa ada kesamaan visi misi, ada kesamaan pola pikir. Soal persiapan pernikahan, Inara mengaku tidak ingin membuat acara yang ramai. Baginya, pernikahan kali ini bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk ibadah dan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Meski hubungan mereka sudah cukup dekat, Inara mengaku belum berbicara banyak pada keluarga maupun anak-anaknya. Cie, ini pokoknya patut banget kita tunggu ya pemirsa. Beneran nih si Ustadz muda atau ada yang lain kira-kira? Waduh, Inara Rusli yang udah terlanjur nge-spill untuk segera melepas status gendesnya. Tapi semoga nggak kayak sebelum-sebelumnya ya Inara ya. Udah ngaku deket, udah dikenalin dengan anak-anak dan keluarga, nggak jadi naik ke pelaminan. Dan yang pasti nggak official juga nih jadi misternya Inara Putri. Kesannya kan cuma bikin orang penasaran doang, atau cuman gimmick doang, atau cuman pengen bikin panas sang mantan. Bener nggak sih? Oke pemirsa GTV, jangan lupa ya terus saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku, Robi Purba pamit, and see you tomorrow. Bye-bye!